Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Ruang Publik? Semoga lancar puasanya sampai hari ini. Pemirsa, selama bulan Ramadan mungkin kita akan menyaksikan dampak perbedaan pengalaman biologis laki-laki dan perempuan selama menjalankan ibadah puasa. Perbedaan sistem reproduksi laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui yang laki-laki tidak mengalami sama sekali. Perempuan seringkali merasa bersalah, merasa ibadah puasanya tidak sempurna karena tidak bisa melakukan puasa di bulan Ramadan disebabkan oleh pengalaman biologis khasnya. Apalagi seringkali disampaikan tentang adanya sebuah hadis yang mengatakan bahwa perempuan itu kurang akal dan ibadahnya. Disebabkan karena perempuan antara lain tidak bisa puasa dan salat selama menstruasi. Tentu saja perasaan merasa tidak sempurna ini menjadi wajar dialami meskipun tidak wajar untuk dilanjutkan. Mengapa? Karena di dalam Islam sebuah ibadah itu tidak hanya ditentukan oleh kuantitas, melainkan juga oleh kualitas. Cara pandang yang negatif terhadap pengalaman biologis perempuan itu sebetulnya terjadi cukup lama. Di beberapa peradaban, perempuan yang mengalami pendarahan terus-menerus, baik saat menstruasi, melahirkan, dan nifas, seringkali dijadikan alasan untuk merendahkan perempuan. Karena pendarahan tentu saja menimbulkan rasa sakit meskipun pendarahan ini bersifat alami. Tubuh perempuan seringkali melemah, sehingga justru karena itu Allah memberi perhatian khusus. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhun. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya padamu Muhammad tentang menstruasi. Katakan bahwa menstruasi itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit. Maka jauhi istri ketika mereka menstruasi, bukan karena jijik, tapi karena mereka sedang sakit. Dan jangan dekati mereka untuk hubungan seksual, juga bukan karena jijik, tapi karena mereka sedang merasakan sakit. Fa'idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika mereka telah selesai menstruasinya, maka silahkan datangi mereka untuk hubungan seksual, tetap dengan cara-cara yang diperintahkan oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri. Pemirsa, ayat ini sangat terkait erat dengan tradisi yang terjadi di mana-mana termasuk di Jazirah Arabia, tempat turunnya Al-Quran, di mana ada cara pandang yang merendahkan perempuan yang sedang menstruasi
karena dianggap sedang menerima kutukan sehingga mengalami rasa sakit. Perempuan kemudian diasingkan. Beberapa mereka disingkirkan untuk tinggal di satu gubuk tertentu. Bahkan tidak jarang mereka diasingkan di gua yang gelap gulita. Ayat ini justru sedang membangun cara pandang yang empatik terhadap perempuan yang merasakan sakit ketika menstruasi. Kalau kita perhatikan baik-baik, ayat ini bicara tentang pengalaman kemanusiaan khas perempuan, tapi justru petunjuknya ditujukan kepada laki-laki. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Laki-laki diminta untuk menjauh dari istrinya yang sedang menstruasi. Ini adalah tunjuk bagi laki-laki untuk memberi waktu pada perempuan yang sedang menstruasi untuk istirahat mengatasi rasa sakitnya. Wala taqrabuhunna hatta yatun. Laki-laki yang dilarang untuk mendekati istrinya ketika sedang menstruasi, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun rasa sakit menstruasi hanya dialami oleh perempuan, tetapi tanggung jawab untuk membuat pengalaman ini tidak makin sakit, bahkan lebih nyaman, juga adalah tanggung jawab laki-laki. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa perempuan itu kurang agamanya karena jika puasa tidak bisa menjalankan sebulan penuh akibat menstruasi, maka mari kita renungkan. Perempuan tidak puasa Ramadan karena menstruasi adalah dalam rangka mentaati perintah agama. Karena itu, ketika perempuan mentaatinya, maka agamanya menjadi bagus. Sehingga kurang agama dalam hal ini adalah hanya berkaitan dengan jumlah atau kuantitas dari puasa yang apabila dibayar di luar Ramadan sesuai dengan tuntunan agama, maka secara kuantitas pun menjadi sama. Bahkan tentu saja perbandingan perempuan tidak puasa di bulan Ramadan karena menstruasi itu bukan dengan sembarang laki-laki, melainkan dengan laki-laki yang memang tidak menstruasi tapi puasa penuh selama bulan Ramadan. Apakah ada laki-laki yang tidak puasa padahal tidak menstruasi? Tentu saja banyak. Maka tentu saja bukan dibandingkan dengan mereka. Karena itu teman-teman sahabat ruang publik, jangan berkecil hati ketika tidak bisa puasa hanya karena menstruasi. Yang penting setelah bulan Ramadan menggantinya sesuai dengan tuntunan agama, maka insya Allah kualitas puasa Ramadan kita tidak kalah dengan puasa mereka yang bisa penuh 1 bulan karena tidak menstruasi. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.